Apakah Anda sedang makan makanan yang Anda yakini paling sehat, minum obat tepat waktu, mengikuti perintah dokter, namun Anda masih merasa lelah, meradang, kabur pikiran, atau semakin lemah seiring bertambahnya usia? Inilah pertanyaan mengejutkan yang ingin saya ajak Anda renungkan sejenak. Bagaimana jika hidup hingga 100 tahun tidak banyak hubungannya dengan superfood, suplemen, atau diet ekstrim, melainkan lebih berkaitan dengan bagaimana beberapa makanan sederhana berbicara kepada tubuh Anda setiap hari? Kebanyakan lansia yang saya temui berusaha keras melakukan hal yang benar. Mereka mengurangi lemak, menghindari garam, makan porsi kecil, dan mengikuti saran nutrisi yang sudah puluhan tahun. Namun meskipun upaya itu, kita melihat peningkatan tingkat diabetes, penyakit jantung, demensia, kerapuhan, dan hilangnya kemandirian seiring bertambahnya usia. Jadi apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh? Inilah yang jarang dijelaskan dengan jelas. Penuaan bukan hanya tentang waktu, ini tentang biologi, dan biologi yang menentukan apakah Anda menua cepat atau lambat sangat terkait dengan metabolisme, sistem kekebalan tubuh, dan kemampuan tubuh untuk memperbaiki diri sendiri. Faktanya, ketika peneliti mempelajari orang-orang yang hidup melewati 90 atau bahkan 100 tahun, baik di Okinawa, Sardinia, atau Loma Linda, mereka tidak menemukan satu pil ajaib. Apa yang mereka temukan secara konsisten adalah sesuatu yang jauh lebih sederhana dan jauh lebih kuat. Makanan sehari-hari yang diam-diam mengurangi peradangan, menstabilkan gula darah, melindungi pembuluh darah, dan mengaktifkan sistem pertahanan dan perbaikan alami tubuh. Bukan yang mahal, bukan yang tren, dan pasti bukan yang kebanyakan orang harapkan. Izinkan saya menjelaskan ini dengan analogi sederhana. Bayangkan tubuh Anda seperti rumah yang sudah berdiri selama 70 atau 80 tahun. Umur panjang bukan tentang menambahkan furnitur mewah. Ini tentang melindungi kabel listrik, pipa ledeng, dan fondasi. Dalam istilah biologis, itu berarti pembuluh darah Anda, pertahanan kekebalan tubuh, hati dan sistem metabolisme, serta kemampuan sel untuk membersihkan kerusakan. Dan inilah wawasan kunci mengapa makan sehat tidak cukup yang kebanyakan orang lewatkan. Makanan sehari-hari tertentu bertindak seperti alat pemeliharaan harian untuk sistem-sistem ini. Mereka tidak hanya menyediakan kalori, mereka mengirim sinyal. Sinyal yang memberitahu tubuh untuk memperbaiki daripada meradang, membakar lemak daripada menyimpannya, melindungi sel otak daripada merusaknya. Dalam video hari ini, saya akan memandu Anda melalui apa yang seharusnya dimakan lansia setiap hari untuk secara dramatis meningkatkan peluang mereka hidup lebih lama, lebih kuat, dan lebih mandiri. Bukan dengan mengejar tren, bukan dengan membuat tubuh kelaparan, dan bukan dengan bergantung pada obat saja. Sebaliknya, kita akan fokus pada bagaimana makanan berkomunikasi dengan metabolisme, hormon, dan sistem kekebalan tubuh Anda, serta bagaimana pilihan harian kecil dapat menggeser biologi Anda menuju umur panjang. Di akhir pembicaraan ini, Anda akan memahami mengapa beberapa makanan sehat mempercepat penuaan, makanan sederhana mana yang diam-diam melindungi jantung, otak, dan sistem kekebalan tubuh Anda, serta bagaimana membangun pola makan harian yang mendukung hidup sehat hingga usia 90-an dan seterusnya. Dan saya janji kepada Anda, makanan yang akan kita bahas bukan yang Anda pikirkan. Inilah yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh Anda seiring bertambahnya usia, dan hampir tidak ada yang menjelaskannya dengan jelas. Tubuh Anda memiliki sistem pertahanan dan perbaikan bawaan yang dirancang untuk melindungi Anda dari kanker, infeksi, kerusakan vaskular, dan penurunan kognitif. Para ilmuwan menyebut ini pengawasan kekebalan tubuh dan sistem pembersihan seluler.
Saat Anda lebih muda, sistem ini berjalan secara otomatis. Sel rusak dihilangkan, peradangan diselesaikan, pembuluh darah memperbaiki diri sendiri. Namun seiring bertambahnya usia, sistem ini menjadi lebih tenang. Bukan karena rusak, melainkan karena berhenti mendapatkan sinyal yang tepat. Izinkan saya menjelaskan ini dengan analogi sederhana. Bayangkan tubuh Anda sebagai kota. Setiap malam, truk sampah seharusnya keluar dan membersihkan jalanan, menghilangkan sampah, bahan rusak, dan puing-puing. Pembersihan itu menjaga kota tetap sehat. Seiring bertambahnya usia, truk sampah itu tidak hilang. Mereka hanya berhenti dikirim sesering dulu. Dalam istilah biologis, truk sampah itu adalah proses seperti autofagi, pengawasan kekebalan tubuh, dan sinyal antiinflamasi, dan makanan adalah salah satu sinyal pengiriman terkuat. Apa yang ditunjukkan penelitian adalah bahwa makanan sehari-hari tertentu mengaktifkan jalur umur panjang ini, sementara yang lain diam-diam mematikannya, bahkan jika tampak sehat. Salah satu, apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh yang menua? Sistem paling kuat yang dipengaruhi oleh makanan adalah sesuatu yang sering dibahas Dr. William Li, peran sistem kekebalan tubuh dalam umur panjang. Sel kekebalan tubuh Anda tidak hanya melawan infeksi. Mereka berpatroli mencari sel rusak, sel kanker awal, dan jaringan meradang. Namun inilah kuncinya, lingkungan yang overfed, dengan lonjakan insulin konstan, membingungkan sistem kekebalan tubuh. Gula darah tinggi dan camilan sering menjaga insulin tetap tinggi. Insulin memberitahu tubuh, simpan energi, tumbuh, bangun. Itu membantu saat Anda muda, namun di kemudian hari, sinyal yang sama menghalangi pembersihan dan perbaikan. Sekarang, inilah bagian mengejutkan. Makanan umur panjang bukan yang eksotis. Mereka adalah makanan rendah glikemik, kaya polifenol, padat serat yang dengan lembut menekan tubuh dengan cara baik. Konsep yang disebut hormesis, contohnya termasuk sayuran hijau berdaun dan sayuran cruciferous, berry, legum, kacang-kacangan, dan biji-bijian, minyak zaitun extra virgin, teh hijau, dan kopi dalam jumlah sedang. Makanan-makanan ini melakukan sesuatu yang luar biasa. Mereka mengaktifkan gen pelindung tanpa membanjiri sistem metabolisme. Penelitian menunjukkan bahwa polifenol dalam makanan seperti berry, minyak zaitun, dan teh hijau mengaktifkan jalur yang terkait dengan pengurangan peradangan dan keseimbangan kekebalan tubuh yang lebih baik. Jalur yang sama yang diamati pada centenarian. Inilah protokol harian praktis yang bisa diikuti lansia. Bangun makanan di sekitar tanaman terlebih dahulu, bukan pati. Tambahkan lemak sehat untuk memperlambat penyerapan glukosa. Makan dalam jendela makan yang lembut, bukan ngemil konstan. Berhenti makan setidaknya 3 jam sebelum tidur. Ini bukan kelaparan, ini adalah sinyal. Dan jika penjelasan ini membantu Anda melihat makanan secara berbeda, luangkan waktu untuk berlangganan. Saya memposting strategi berbasis sains yang jelas seperti ini setiap hari untuk membantu Anda menua dengan kekuatan dan kejelasan. Kesimpulan di sini sederhana, tapi kuat. Umur panjang bukan tentang makan lebih banyak. Ini tentang makan makanan yang memberitahu tubuh untuk melindungi, memperbaiki, dan mempertahankan diri sendiri. Dan kebanyakan lansia melewatkan sinyal itu. Selanjutnya, kita akan melihat salah satu kesalahan umur panjang terbesar. Makanan yang diberi label sehat, tapi diam-diam mempercepat penuaan dengan mengganggu gula darah dan insulin. Salah satu alasan terbesar lansia kesulitan menua dengan baik tidak ada hubungannya dengan kalori. Ini semua berkaitan dengan gula darah dan sinyal insulin. Dan inilah kebenaran yang tidak nyaman. Banyak makanan yang diberi label sehat diam-diam mempercepat penuaan.
Inilah yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh Anda. Setiap kali Anda makan makanan yang cepat, pembersihan seluler dan pertahanan kekebalan tubuh dijelaskan berubah menjadi gula, roti, sereal, nasi, jus buah, camilan rendah lemak, gula darah Anda naik. Sebagai respons, pankreas melepaskan insulin. Tugas insulin sederhana, pindahkan gula dari darah ke penyimpanan. Saat ini terjadi sesekali, tubuh Anda menanganinya dengan baik. Tapi saat terjadi sepanjang hari, setiap hari, insulin tidak pernah istirahat. Izinkan saya menjelaskan ini dengan analogi gaya papan tulis. Bayangkan insulin seperti truk pengiriman. Ia memindahkan bahan bakar ke gudang. Jika pengiriman terjadi non-stop, gudang meluap. Akhirnya, sistem menjadi tidak efisien. Pintu macet, truk menumpuk. Di tubuh Anda, itu disebut resistensi insulin. Sekarang, inilah hubungan penuaan yang kebanyakan orang lewatkan. Insulin yang tinggi secara kronis menghalangi pembakaran lemak, meningkatkan peradangan, merusak pembuluh darah, mempercepat penuaan otak, menekan jalur perbaikan seluler. Inilah mengapa seseorang bisa kurus tapi tetap tidak sehat secara metabolik. Apa yang ditunjukkan penelitian adalah bahwa centenarian secara konsisten menjaga gula darah stabil, bukan kalori rendah. Tubuh mereka menghabiskan lebih banyak waktu dalam mode perbaikan daripada mode penyimpanan. Dan inilah bagian yang mengejutkan. Banyak lansia diberitahu untuk makan makanan kecil sering, menghindari lemak, bergantung pada biji-bijian untuk energi. Saran itu masuk akal puluhan tahun lalu, tapi hari ini kita tahu itu menjaga insulin tetap tinggi sepanjang hari. Umur panjang tidak dibangun pada makan konstan. Ini dibangun pada ritme metabolik. Jadi apa yang seharusnya dimakan lansia, tujuannya bukan keto ekstrim. Tujuannya adalah stabilitas glukosa. Makanan yang mendukung ini termasuk sayuran non-pati, terutama sayuran hijau berdaun, lemak sehat seperti minyak zaitun, alpukat, kacang-kacangan, protein sedang dari ikan, telur, legum, makanan utuh dengan serat utuh. Serat sangat penting di sini. Serat memperlambat pencernaan, memberi makan bakteri usus baik, dan meredam lonjakan glukosa. Itulah mengapa kacang-kacangan yang sering disalahpahami muncul berulang kali dalam penelitian umur panjang. Sekarang, mari bicara tentang waktu. Protokol sederhana yang kuat adalah ini, makan 3 makanan nyata, bukan camilan konstan. Hindari gula dan karbohidrat olahan di pagi hari. Prioritaskan protein dan serat lebih awal di hari itu. Selesaikan makan malam lebih awal di malam hari. Bahkan jendela makan 12 jam, misalnya 07.00 pagi hingga 19.00 malam, telah terbukti meningkatkan sensitivitas insulin pada orang dewasa yang lebih tua. Tidak ada kelaparan, tidak ada ekstrem, hanya memberi insulin waktu untuk turun. Hasilnya, kesalahan gula darah yang mempercepat penuaan saat insulin turun, lemak menjadi dapat diakses untuk energi. Peradangan menurun, sistem kekebalan tubuh berfungsi lebih baik, jalur perbaikan seluler diaktifkan kembali. Inilah mengapa orang sering melaporkan energi yang lebih baik, pemikiran yang lebih jernih, nyeri sendi yang lebih sedikit, tidur yang lebih baik. Dan inilah kesimpulan kunci untuk bagian ini. Penuaan mempercepat saat insulin tetap tinggi. Umur panjang meningkat saat gula darah tetap stabil. Selanjutnya, kita akan bicara tentang sesuatu yang bahkan lebih mendasar daripada jantung itu sendiri, pembuluh darah, dan mengapa melindunginya adalah salah satu strategi umur panjang paling kuat yang dikenal sains. Saat kebanyakan orang memikirkan hidup lebih lama, mereka memikirkan jantung. Tapi inilah yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh Anda. Jantung Anda hanya bisa sehat sejauh pembuluh darah yang memberinya makan. Faktanya, saat ilmuwan mempelajari mengapa orang menderita serangan jantung, stroke, demensia, atau gagal ginjal,
Akar penyebabnya sering sama. Kerusakan pada lapisan dalam pembuluh darah yang disebut endotelium. Izinkan saya menjelaskan ini dengan analogi sederhana. Bayangkan pembuluh darah Anda sebagai jaringan selang taman yang mengirimkan oksigen dan nutrisi ke setiap organ, otak, otot, jantung, dan bahkan kulit Anda. Saat selang itu halus dan fleksibel, darah mengalir dengan mudah. Tapi seiring bertambahnya usia, gula darah tinggi, peradangan, dan stres oksidatif, bagian dalam selang itu menjadi kaku, retak, dan menyempit. Itulah saat masalah dimulai. Inilah bagian yang tidak mendapat cukup perhatian. Kerusakan pembuluh darah dimulai puluhan tahun sebelum penyakit muncul di pemindaian, dan makanan memainkan peran utama dalam mempercepat kerusakan itu atau memperlambatnya secara dramatis. Apa yang ditunjukkan penelitian adalah bahwa makanan kaya senyawa, tanaman alami yang disebut polifenol, melindungi endotelium. Senyawa ini meningkatkan oksida nitrat yang memungkinkan pembuluh darah rileks dan melebar. Aliran darah yang lebih baik berarti lebih banyak oksigen ke otak. Memori dan fokus yang lebih baik, otot yang lebih kuat, fungsi jantung yang lebih sehat. Ini adalah salah satu alasan Dr. William Li sering menekankan makanan yang mendukung sistem pertahanan tubuh daripada menargetkan satu penyakit sekaligus. Beberapa makanan pelindung pembuluh darah paling kuat termasuk minyak zaitun, extra virgin, beri, terutama blueberry dan strawberry, sayuran hijau gelap, beet, teh hijau. Sekarang, inilah perbedaan penting. Ini bukan tentang makan makanan ini sesekali, ini tentang paparan harian. Bayangkan seperti menyikat gigi. Melakukannya sekali seminggu tidak berhasil. Pembuluh darah merespons dengan cara yang sama. Inilah protokol harian sederhana yang bisa diikuti lansia. Gunakan minyak zaitun sebagai lemak utama. Sertakan setidaknya 1 cangkir sayuran hijau berdaun setiap hari. Tambahkan beri beberapa kali seminggu. Minum teh hijau atau kopi tanpa gula lebih awal di hari itu. Sekarang, mari kita bahas ketakutan umum. Banyak lansia menghindari lemak karena diberitahu lemak menyumbat arteri. Tapi yang sebenarnya merusak arteri adalah gula teroksidasi dan peradangan kronis, bukan lemak alami dari makanan utuh. Faktanya, mengganti karbohidrat olahan dengan lemak sehat telah terbukti meningkatkan fungsi vaskular, bahkan pada orang dewasa yang lebih tua. Dan jika penjelasan ini membantu Anda memikirkan ulang apa yang benar-benar sehat untuk jantung, luangkan waktu untuk berlangganan. Saya berbagi strategi berbasis sains seperti ini setiap hari untuk membantu Anda melindungi tubuh pada tingkat akar, bukan hanya mengelola gejala. Inilah kesimpulan kunci dari bagian ini. Umur panjang mengalir melalui pembuluh darah Anda. Lindungi pembuluh dan setiap organ mendapat manfaat. Selanjutnya, kita akan bicara tentang organ yang hampir tidak pernah mendapat kredit untuk umur panjang. Tapi seharusnya hati. Ada organ yang diam-diam menentukan seberapa cepat Anda menua, dan kebanyakan lansia tidak pernah memikirkannya hingga sesuatu salah. Organ itu adalah hati. Inilah yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh Anda. Hati Anda adalah pusat kontrol metabolik. Ia mengelola gula darah, memproses lemak, mendetoksifikasi bahan kimia, mengatur kolesterol, dan membantu mengendalikan peradangan. Jika hati kewalahan, setiap jalur penuaan mempercepat. Izinkan saya menjelaskan ini dengan analogi sederhana. Bayangkan hati Anda seperti pusat bandara besar. Setiap pesawat, gula, lemak, hormon, racun harus melewatinya. Saat lalu lintas ringan dan terorganisir, semuanya berjalan lancar. Tapi saat penerbangan datang non-stop tanpa periode istirahat, keterlambatan menumpuk. Sistem rusak. Di tubuh,
Kerusakan itu terlihat seperti hati berlemak, resistensi insulin, peradangan kronis, ketidakseimbangan hormonal, energi rendah, dan kabut otak. Dan inilah wawasan kritis. Banyak lansia mengembangkan stres hati tanpa minum alkohol atau kelebihan berat badan. Penggerak terbesar bukan lemak. Ini adalah kelebihan gula dan makan konstan. Saat glukosa membanjiri hati berulang kali, hati mengubahnya menjadi lemak untuk penyimpanan. Seiring waktu, lemak menumpuk di dalam hati itu sendiri. Kondisi ini sekarang menjadi salah satu masalah metabolik yang tumbuh paling cepat pada orang dewasa yang lebih tua. Mengapa ini penting untuk umur panjang? Karena hati yang stres meningkatkan gula darah, meningkatkan trigliserida, meningkatkan peradangan, mengganggu sinyal hormon, menekan pembakaran lemak. Sekarang, inilah kabar baik. Hati sangat tangguh. Saat diberi kondisi yang tepat, ia memperbaiki diri sendiri, bahkan di kemudian hari. Dan makanan adalah tuas terkuat yang kita miliki. Makanan pendukung hati umur panjang memiliki 3 properti. Beban gula rendah, serat tinggi, kaya senyawa tanaman pelindung. Beberapa yang paling kuat termasuk sayuran hijau berdaun, sayuran cruciferous seperti brokoli dan kubis, legum, lentil, kacang Arab, kacang-kacangan, bawang putih dan bawang merah, teh hijau. Makanan-makanan ini mengaktifkan jalur detoks dan mengurangi akumulasi lemak di hati. Tapi waktu sama pentingnya dengan makanan. Inilah protokol pendukung hati sederhana yang bisa digunakan lansia. Hindari makan malam larut. Jaga makan malam lebih ringan daripada makan siang. Sertakan serat di setiap makan. Izinkan setidaknya 12 jam semalam tanpa makanan. Jendela puasa semalam itu memberi hati waktu untuk membakar lemak tersimpan dan mengatur ulang jalur metabolik. Inilah mengapa banyak orang melihat energi pagi yang lebih baik, pengurangan kembung perut, gula darah yang lebih baik, peradangan yang berkurang. Sekarang, mari kita klarifikasi kesalahpahaman utama. Teh detox, pembersihan, dan puasa ekstrim tidak diperlukan dan sering berbahaya bagi lansia. Hati tidak perlu hukuman. Ia perlu ritme, istirahat, dan bahan baku yang tepat. Saat hati bekerja efisien, gula darah stabil, hormon seimbang, pembakaran lemak berlanjut, sistem kekebalan tubuh berfungsi lebih baik. Inilah mengapa mendukung kesehatan hati sering mengarah pada perbaikan di seluruh tubuh tanpa perubahan obat. Inilah kesimpulan kunci. Umur panjang bukan hanya tentang jantung atau otak. Ini tentang menjaga hati tetap fleksibel, istirahat, dan metabolik tenang. Selanjutnya, kita akan bicara tentang protein, salah satu topik yang paling disalahpahami dalam penuaan, dan bagaimana memakannya dengan cara yang tepat dapat mempertahankan otot tanpa mempercepat penuaan. Mari lanjutkan. Selanjutnya, luar biasa. Inilah bagian 7, konten inti. Bagian 5 dari 6 berlanjut secara alami dengan penjelasan jelas dan sitea alami yang disertakan seperti yang diminta. Protein mungkin adalah nutrisi yang paling disalahpahami dalam penuaan. Beberapa lansia diberitahu untuk makan sangat sedikit protein untuk memperlambat penuaan. Yang lain diberitahu untuk makan banyak untuk mencegah hilangnya otot. Kedua, ekstrim melewatkan fisiologi yang sebenarnya. Inilah yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh Anda. Protein bukan hanya bahan bangunan, ini adalah sinyal. Ia memberitahu tubuh apakah harus tumbuh, memperbaiki, atau menghemat. Dan seiring bertambahnya usia, sensitivitas kita terhadap sinyal itu berubah. Izinkan saya menjelaskan ini dengan analogi sederhana. Bayangkan otot seperti rekening tabungan. Saat Anda lebih muda, setoran kecil membangun saldo dengan mudah. Tapi seiring bertambahnya usia, setoran yang sama tidak sejauh itu. Itu disebut resistensi anabolik. Jadi, lansia perlu protein yang cukup,
tapi juga waktu dan kualitas yang tepat. Sekarang, inilah di mana umur panjang masuk. Asupan protein konstan yang berlebihan, terutama dari daging olahan atau merah, mengaktifkan jalur pertumbuhan seperti mTOR sepanjang hari. Itu mungkin membantu membangun otot jangka pendek, tapi mengaktifkan jalur pertumbuhan secara kronis dikaitkan dengan penuaan lebih cepat dan risiko penyakit lebih tinggi. Di sisi lain, terlalu sedikit protein mengarah pada hilangnya otot, kerapuhan, resistensi insulin, dan hilangnya kemandirian. Tujuannya adalah keseimbangan. Apa yang ditunjukkan populasi umur panjang kepada kita adalah ini. Mereka makan protein sedang dari sumber bersih dalam makanan yang berbeda, bukan sepanjang hari. Sumber protein yang mendukung umur panjang termasuk ikan dan makanan laut, telur, legum, lentil, kacang-kacangan, kacang Arab, susu fermentasi, jika ditoleransi, jumlah kecil unggas. Makanan-makanan ini menyediakan asam amino esensial tanpa beban inflamasi berlebihan. Sekarang, mari bicara tentang waktu. Ini sangat penting. Daripada menyebarkan protein di seluruh camilan sepanjang hari, strategi yang lebih baik adalah makan protein dalam 2 atau 3 makanan padat. Prioritaskan protein lebih awal di hari itu. Hindari protein berat larut malam. Ini menciptakan denyut pertumbuhan dan perbaikan, diikuti oleh periode di mana tubuh bisa beralih kembali ke mode pembersihan. Satu asam amino yang sangat penting adalah leucin, yang membantu memicu sintesis protein otot. Anda tidak perlu suplemen. Makanan utuh seperti telur, ikan, dan legum menyediakannya secara alami. Inilah kerangka protein harian sederhana untuk lansia. Bidik protein pada sarapan dan makan siang. Jaga makan malam lebih ringan. Gabungkan protein dengan serat dan lemak sehat. Hindari bubuk protein olahan kecuali diperlukan secara medis. Dan inilah sesuatu yang menggembirakan. Saat protein dimakan dengan cara ini, studi menunjukkan pemeliharaan otot yang lebih baik, sensitivitas insulin yang lebih baik, pengurangan peradangan, mobilitas, dan keseimbangan yang lebih baik. Ini adalah bagaimana Anda melindungi kekuatan dan umur panjang pada saat yang sama. Jika bagian ini membantu Anda memikirkan ulang protein dan penuaan, pertimbangkan untuk berlangganan. Saya berbagi strategi berbasis sains yang jelas seperti ini setiap hari untuk membantu Anda tetap kuat, mandiri, dan sehat secara metabolik tanpa ekstrim. Inilah kesimpulan kunci. Umur panjang bukan tentang makan lebih banyak protein atau lebih sedikit protein. Ini tentang mengirim sinyal yang tepat pada waktu yang tepat. Selanjutnya, kita akan menyatukan semuanya dengan prinsip akhir dan paling penting. Mengapa konsistensi, bukan kesempurnaan, adalah apa yang benar-benar memungkinkan orang hidup sehat hingga usia 90-an dan seterusnya. Jika Anda mempelajari orang-orang yang hidup hingga usia 90-an dan 100-an dengan kejelasan, mobilitas, dan kemandirian, satu pola menonjol lebih dari makanan atau nutrisi spesifik apapun. Ini bukan kesempurnaan, ini konsistensi. Inilah yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh. Metabolisme, sistem kekebalan tubuh, dan jalur perbaikan Anda merespons sinyal berulang seiring waktu, bukan upaya sesekali. Satu makanan sehat tidak mengubah biologi. Satu makanan buruk juga tidak menghancurkannya. Yang penting adalah sinyal rata-rata yang diterima tubuh Anda hari demi hari. Izinkan saya menjelaskan ini dengan analogi sederhana. Bayangkan tubuh Anda seperti termostat. Anda tidak mengubah suhu dengan membuka pintu selama 5 menit. Anda mengubahnya dengan mengatur dial sedikit dan membiarkannya di sana. Umur panjang bekerja dengan cara yang sama. Centenarian tidak makan sempurna. Mereka makan secara dapat diprediksi. Mereka menciptakan lingkungan metabolik di mana gula darah jarang melonjak.
peradangan tetap rendah, otot dirangsang secara teratur, jalur perbaikan diaktifkan setiap hari. Ini adalah mengapa makanan sehari-hari lebih penting daripada superfood. Semangkuk kacang yang dimakan setiap hari melakukan lebih banyak daripada suplemen langka. Minyak zaitun yang digunakan secara konsisten melakukan lebih banyak daripada pembersihan detox. Berjalan setiap hari melakukan lebih banyak daripada olahraga intens sesekali. Apa yang ditunjukkan penelitian adalah bahwa kebiasaan kecil yang dapat diulang bertambah seiring dekade. Ini termasuk makan makanan utuh sebagian besar waktu, menjaga jendela makan konsisten, menggerakkan tubuh setiap hari, bahkan dengan lembut, tidur pada waktu yang teratur, mengelola stres secara dapat diprediksi. Masing-masing mengirim sinyal menenangkan ke sistem saraf dan hormon. Dan inilah sesuatu yang sangat penting untuk lansia. Tubuh Anda tidak merespons dengan baik terhadap kekacauan. Makan tidak teratur, malam larut, diet acak, dan beralih konstan antara ekstrim membingungkan sinyal metabolik. Kebingungan itu muncul sebagai kelelahan, keinginan makan, peradangan, dan pemulihan yang buruk. Umur panjang menyukai ritme. Ritme sederhana mungkin terlihat seperti ini. Sarapan yang mirip sebagian besar hari, makanan utama di tengah hari, makan malam ringan, gerakan harian, jadwal tidur yang dapat diprediksi. Kestabilan ini mengurangi kortisol, meningkatkan sensitivitas insulin, dan memungkinkan sistem perbaikan diaktifkan. Sekarang, inilah bagian yang memberdayakan. Anda tidak perlu merombak hidup Anda. Sebagian besar manfaat datang dari mengulang 5 hingga 6 makanan pendukung setiap hari. Menghindari 3-4 kebiasaan merusak secara konsisten. Memberi tubuh sinyal lembut yang sama setiap hari. Ini adalah mengapa lansia yang tidak terlihat seusianya sering mengatakan hal-hal seperti, "Saya makan sederhana, saya tidak banyak ngemil. Saya berjalan setiap hari. Saya tidur lebih awal." Itu bukan keberuntungan. Itu biologi yang merespons konsistensi. Inilah kesimpulan kunci untuk bagian ini. Umur panjang dibangun secara diam-diam melalui pilihan harian kecil yang diulang selama bertahun-tahun, bukan melalui intensitas, pembatasan, atau kesempurnaan. Dan dengan pemahaman itu, kita siap menyatukan semuanya. Jika ada satu pesan yang ingin saya sampaikan hari ini, inilah ini. Hidup hingga 100 tahun bukan tentang keberuntungan. Ini tentang biologi yang merespons sinyal yang Anda kirim setiap hari. Kita telah membahas apa yang benar-benar terjadi di dalam tubuh yang menua dan yang lebih penting, bagaimana makanan sederhana dan ritme harian dapat menggeser biologi itu ke arah Anda. Mari kita rekap inti wawasan dengan cepat. Kita mulai dengan ide bahwa makanan umur panjang tidak hanya memberi nutrisi, mereka mengaktifkan sistem pertahanan dan perbaikan internal tubuh Anda. Saat Anda mengurangi lonjakan insulin konstan dan menyertakan makanan kaya polifenol padat serat, Anda memberi sistem kekebalan tubuh dan jalur pembersihan seluler izin untuk bekerja lagi. Ya. Kita kemudian melihat gula darah dan insulin, salah satu akselerator penuaan paling kuat jika dibiarkan tidak terkendali. Glukosa stabil tidak datang dari diet ekstrim. Itu datang dari makanan utuh, serat, lemak sehat, dan memberi tubuh istirahat dari makan konstan. Selanjutnya, kita fokus pada pembuluh darah, penjaga gerbang sejati umur panjang. Saat lapisan dalam arteri Anda tetap fleksibel dan terlindungi, satu perubahan yang bisa Anda mulai hari ini, setiap organ mendapat manfaat otak Anda, jantung Anda, otot Anda, dan tingkat energi Anda. Kita bicara tentang hati, pusat kontrol metabolik yang diam. Saat hati kelebihan beban, penuaan mempercepat. Saat didukung dengan makanan dan ritme yang tepat, metabolisme, hormon, dan peradangan meningkat, sering secara dramatis. Kita membahas protein bukan sebagai angka,
tapi sebagai sinyal. Makan jumlah sedang dari sumber bersih pada waktu yang tepat mempertahankan otot dan kekuatan tanpa mendorong tubuh ke mode pertumbuhan konstan. Dan akhirnya, kita mendarat pada prinsip paling penting dari semuanya, konsistensi. Umur panjang tidak dibangun melalui kesempurnaan. Ini dibangun melalui kebiasaan kecil yang dapat diulang yang menciptakan lingkungan metabolik yang tenang dan dapat diprediksi tahun demi tahun. Sekarang, inilah tantangan sederhana Anda. Anda tidak perlu mengubah semuanya sekaligus. Pilih hanya satu perubahan ini hari ini. Tambahkan satu cangkir sayuran hijau berdaun ke makanan Anda. Ganti minyak olahan dengan minyak zaitun. Berhenti makan 3 jam sebelum tidur. Makan protein lebih awal di hari itu. Berjalan 20 menit setiap hari. Kemudian amati bagaimana tubuh Anda merespons. Energi Anda, pencernaan Anda, tidur Anda, kejelasan Anda. Kesadaran itu kuat karena saat Anda memahami bagaimana tubuh Anda bekerja, Anda berhenti melawannya dan mulai bekerja dengannya. Jika video ini menambah nilai bagi hidup Anda, luangkan waktu untuk menyukainya dan berlangganan. Anda akan bergabung dengan komunitas yang fokus pada menua dengan kekuatan, kejelasan, dan kemandirian menggunakan sains, bukan ketakutan. Dan ingat ini, penuaan tidak bisa dihindari, penuaan cepat tidak. Pilihan yang Anda buat hari ini sudah membentuk biologi dekade mendatang. Terima kasih telah menghabiskan waktu ini dengan